Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Syahidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, husikum wa nafsi fa'iyya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul azim. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih dipertemukan di majelis ilmu ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamnya seperti saat ini, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti, amin. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa Geraha An-Nisa YPM At-Tauhid, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat mulia, karena beliau bersedia untuk datang di acara ini. Beliau adalah sosok seorang ibu rumah tangga yang memiliki lingkungan yang mayoritasnya beragama non-muslim, baik itu keluarganya beliau maupun lingkungannya sendiri. Nah, pada malam hari ini saya ingin menanyakan kepada Mbak Enti Khotimah mengenai pengalaman-pengalaman Mbak Enti selama Mbak Enti itu berada di lingkungan lingkungan non-muslim itu sendiri. Apa saja yang sudah mereka kerjakan, apa aja yang mereka lakukan, dan Mbak Enti itu tahu ya, seperti itu Mbak Enti. Silahkan. Setahu saya di dalam agama Kristen itu kalau ikut agamanya itu bisa masuk surga. Sedangkan kalau kita orang Muslim kan masuk surga itu kan sesuai dengan amal dan perbuatan. Dan kita nauzubillah min dzalik, kita juga nggak tahu besok itu masuk neraka apa masuk surganya, kan nggak bisa prediksi. Tapi kalau mereka itu yuk ikut agamaku nanti masuk surga, yang buat jamin itu apa kok bisa masuk surga itu, setahu saya. Terus kalau ada orang mencuri itu dengan datang ke gereja mengaku sama Pak Pendeta saya mencuri, berarti kan dosanya dihapus. Sedangkan kalau kita ya dipotong tangannya, terus dikucilkan, mungkin ya dipenjara itu tadi. Terus kadang itu ada yang datang dikasih bantuan, nanti kalau dikasih bantuan yuk ikut agamaku, nanti cara berdoanya itu diganti. Maksudnya diganti Mbak Enti? Maksudnya diganti, yang tadinya ya Allah itu jadi ya Tuhan kami. Oh, maksudnya berdoa menurut ajaran mereka? Iya, diajak menurut ikut ajaran mereka. Tapi yang diajak itu mau atau maksudnya menolak atau gimana itu? Menolak. Tidak mau? Tidak mau. Ya, terus nanti. Terus dulu teman saya pernah tanya, kalau kamu itu bisa ngafalin surat-surat pendek itu gimana ya? Kalau di agama saya itu pendeta itu ngafalin Alkitab aja susah. Lah kalau saya kan surat-surat pendek itu kan kalau sholat bacaannya surat-surat pendek, kalau ngaji bacaannya surat-surat pendek, yasinan juga begitu baca surat-surat pendek. Kalau itu jawaban saya. Kalau teman saya kok iso yo, sedangkan nek pendeta kan
urung mesti apal. Dan itu sulit karena kalau di Alkitab itu kan bahasanya bahasa Indonesia. Kalau kita orang Muslim itu kan bahasa Arab. Nek orang ngerti alif ba ta yo nek ora nek latine yo ora iso. Kalau bahasa awamnya itu. Menurut Pak Tasim itu kalau di Islam itu seperti apa itu, Pak? Adanya penghapusan dosa, berdoa harus mengikuti ajaran mereka. Itu seperti apa? Tes. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Jadi yang menarik tentunya adalah yang harus difahami oleh para pemirsa yang budiman di Geraha Anisa ya. Bahwa sesungguhnya ini nyebutnya Mbak atau Ibu? Ibu boleh. Oke. Mbak kelihatannya Mbak aja ya, nanti kalau Ibu ketua. Jadi Mbak Enti ini hidup di lingkungan yang mana banyak banyak proses kalau kita nyebut kristenisasi ya. Jadi di mana banyak dilakukan kalau di Islam itu dakwah begitu ya, tapi dakwah mengajak pada keyakinan yang lain. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Enti ya bahwa ternyata dengan berbagai modus yang dilakukan ya, bahwa ada sebuah misi bagaimana seseorang itu bisa berubah dari keyakinan ya, keyakinan satu pada keyakinan yang lain, termasuk dengan segala iming-iming, apakah tadi penghapusan dosa, kemudian tadi bagaimana cara dia berdoa dan lain sebagainya. Bahwa tentunya ini konsep ini memang sesuatu yang berbeda dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim, bahwa di Islam sendiri juga ada istilah dosa, tetapi dosa itu juga harus dihapus atau diampunkan oleh Allah ya, dengan beberapa tahapan ya. Kalau itu memang dosanya langsung pada Allah, maka kita wajib meminta ampunan kepada Allah langsung. Begitu juga kalau ada dosa dengan sama manusia, maka kita juga harus mendapatkan ridho dari orang yang kita zalimi atau kita sakiti. Barulah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dan kesalahan kita, sehingga tidak ada ceritanya dalam Islam bahwa ketika kita salah kemudian kita nyunsewu, istilah saya itu ngebruke saja ya, hanya mengaku dan sebagainya, kemudian selesai sudah. Tidak, karena juga dalam Islam itu ada istilah dengan taubatan nasuha, artinya taubat dengan sebenar-benarnya, tidak akan mengulangi ya kan, tidak mengulangi sebuah kesalahan, kekhilafan dan dosa ya. Sehingga kalau dalam konsepsi Islam demikian, sehingga memang ini menjadi sebuah debatable begitu ya, debatable apakah di Islam mengakui penghapusan dosa dan sebagainya ya. Tetap sebagai seorang yang beriman, tetap ketika memiliki kesalahan atau dosa ya, kita wajib meminta ampun pada Allah ya. Tapi yang menarik begini, sebenarnya karena ini judulnya kita bincang-bincang ya dengan kondisi yang ada, Mbak Enti selama tinggal di lingkungan tersebut, jenengan muslimah taat tuh, ketika melihat fenomena tersebut itu kira-kira apa yang ada dalam hati dan pikiran Mbak Enti kira-kira? Gelisah ya, takut nanti orangnya itu ikut, masuk gerdi mingi-mingi arak dikai barang kok melu agama, melu keyakinan yang lain begitu, keyakinan yang lain. Apakah cukup dengan gelisah saja waktu itu? Kalau mau ngasih tahu itu ya takut, mana orangnya banyak, nanti saya sendirian dikeruyuk gitu ya. Iya, umur saya paling kecil. Wow, sok tahu. Oh gitu, oke. Tapi menarik Benti, ada kegelisahan itu bukti wujud ada keimanan, ya kan?
Tetapi kan tidak hanya berhenti pada gelisah saja, harus diimbangi. Apa yang dilakukan oleh mereka kita juga lakukan mestinya, kan gitu kan. Kira-kira Mbak Anti sendiri gak wani tadi, bukan masalah banyaknya ya. Kalau banyaknya kan Anda lebih kuat mesti lebih menang, kan begitu. Kira-kira apa sih yang Mbak Anti gelisahkan begitu? Apa nyusahu? Oh ternyata ketika mereka melakukan itu aku harus ngimbangi dong ilmuku, pengetahuan tentang Islam dan sebagainya. Gitu ada nggak kira-kira gambaran gitu? Iya, berarti harus lebih dalam belajar tentang Islam. Harus lebih dalam belajar tentang itu tadi. Orang Kristen itu gampang ngiming-ngimingi orang Islam. Tak kasih barang, tak kasih uang, tak kasih jabatan, yuk ikut ke agamaku, agama Kristen, dijamin masuk surga. Kalau orang Islam itu kan itu tadi, kalau masuk surga itu kan tergantung amal dan perbuatan. Amal solehnya ya kan. Iya. Kalau di dalam agama Kristen, wes nek kowe melu agamaku berarti kowe mlebu surga. Lah siapa yang ngejamin kalau bisa masuk surga? Kan nggak tahu. Oke, jadi menarik para pemirsa Geraha An-Nisa ya, bahwa ternyata memang fenomena yang terjadi saat ini banyak di kalangan kita ya, terutama kalangan muslimah ini memang menjadi sasaran yang empuk. Nanti juga ada kalau nggak salah itu strategi mereka yang kawin angkut ya. Kawin angkut dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan ternyata benar, ini salah satu pengakuan Mbak Anti malam hari ini ya, pemirsa sekalian, bahwa ternyata pembentengan yang harus dilakukan itu adalah adanya pemahaman terhadap ajaran kita ya. Dan ini memang benar-benar dirasakan ya Mbak Anti ya, bahwa ketika melihat kayak begitu gelisah karena itu kembali pada dasar keimanan. Tetapi mau ngapain itu yang nggak ngerti ya. Ini menarik sekali Mbak Ratna. Jadi ini menjadi menjadi PR kita bersama, khususnya para kaum muslimah ya, kaum hawa, bahwa ternyata bagaimana tetap mengkaji, mempelajari, kan begitu. Karena dalam Islam itu ada minimal ada 4 hal yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Yang pertama itu mengimani ya. Ini tadi wujud iman sudah ada ya kan, gelisah ya kan. Tetapi pada tahapan yang kedua ini belum dilakukan apa? Mengilmui. Betul nggak Benti? Mungkin pengajiannya kurang dan sebagainya, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keimanan akan muncul kegelisahan. Maka kewajiban kita adalah mengilmui. Artinya kita harus selalu tetap belajar, mengkaji, mengaji dan sebagainya. Kemudian ketiga itu yang tidak kalah penting adalah mengamalkan. Betul nggak? Ya. Contoh begini, kita nggak bisa berhenti gelisah ketika saudara kita ngiming-ngimingi saudara kita yang seiman dengan kita yang muslim ya untuk mengajak ke sana. Mereka sudah mengamalkan tuh, tetapi kita nggak punya kemampuan, ya kan? Tidak punya kemampuan secara ekonomi katakanlah, ya kan? Oleh karena itu mesti kita harus bisa mengamalkan bahwa ajaran Islam salah satunya bagaimana bisa menolong saudara yang lain, yaitu dengan cara ada yang namanya zakat. Nah ini maka butuh ada fikih zakat juga. Nah ini kan juga harus dipelajari juga. Kemudian yang keempat, ketika sudah mengamalkan, maka yang keempat ini yang terpenting, mendakwahkan. Nah salah satunya wujud dari dakwah kita dari Geraha An-Nisa ini, kita mencoba untuk mengkaji itu. Ini menarik. Jadi berdasarkan fakta di lapangan seperti apa ya, kemudian kita urai dan sebagainya, sehingga harapannya ke depan Geraha An-Nisa juga membuat sebuah terobosan metode pembelajaran dan sebagainya. Ini baru ya satu sisi saja ya Mbak Enti ya, dari kegelisahan seorang enti. Mungkin ada enti-enti yang lain kan gitu kan. Ini mungkin kasusnya tadi doa, penghapusan dosa, ekonomi dan sebagainya. Mungkin enti yang lain mungkin dilarang berhijab atau apa, itu banyak sekali. Oleh karena itu menarik sekali nih Mbak Ratna. Saya kira begitu. Iya, terima kasih Ustadz Hasim. Itu tadi ya Mbak ya, nanti sudah ditambahkan oleh Ustadz Hasim mengenai kegelisahannya Mbak Anti selama ini. Mungkin kedepannya mungkin bisa sharing bersama Geraha An-Nisa
YPM atau Tauhid Mbak Anti. Jadi bisa menambah ilmu mengenai kristologi itu sendiri, ilmu Islam itu sendiri. Jadi kita bisa sama-sama sharing bersama gitu loh Mbak Anti. Ya Mbak Anti, ini kan tadi Mbak Anti juga berbicara mengenai menerima sumbangan dari orang Kristen ya Mbak Anti ya. Tapi harus berdoa menurut ajarannya beliau, orang Kristen itu sendiri. Nah, menurut Mbak Anti itu sendiri itu termasuk baik atau memang itu kamuflasenya orang-orang non-muslim itu sendiri? Kalau menurut saya itu kamuflase. Jadi ayo tak kei bantuan anakmu tak sekolahke. Tak kei iki men berkecukupan, tapi kowe melu aku agamaku yo bareng-bareng men mlebu surga. Tapi kan itu enggak ada jaminan. Wong Islam kono sing arek nyekolahke anake, arek ngei bantuan akeh, kok ngopo dadak melu agama Kristen, Islam akeh. Oke, ini tadi semakin menarik. Tadi disampaikan bahwa ternyata di lapangan dengan berbagai kasus yang muncul dari seorang Mbak Anti itu muncul kegelisahan. Pertanyaannya begini Mbak Anti, apakah di lingkungan Mbak Anti ya kan, itu juga tidak ada saudara-saudara kita Muslim yang melakukan demikian? Entah dia memberikan bantuan ekonomi, kemudian dia ngajak untuk pengajian di masjid atau apa? Gimana? Jarang. Itu menjadi kesempatan untuk orang Kristen. Ayo anakmu tak sekolahke, tak kasih uang. Nanti agamanya ikut agamaku, dijamin masuk surga. Kalau orang Islam itu nek arak mengenai sumbangan itu eman-eman, arak tinggu ngopo, wong awake dhewe kurang kok dadak arak ngenai wong. Kalau wong Kristen kan gimana ya, brak-bruk nih bantuan, tapi yang penting kamu masuk ke agamaku, ikut aku ke gereja, nggak di masjid lagi. Nanti doanya itu diganti dari ya Allah menjadi ya Tuhan kami. Kemudian dari kasus demikian tadi yang terjadi, itu ada yang ikut atau banyak yang menolak atau bagaimana? Sampai sekarang masih banyak yang menolak, jadi nggak mau ikut. Kalau saya yang di tempat tinggal saya itu, saya menemukan itu, yaitu tadi sudah lansia, karena jadi satu tempat tinggalnya, jadi diajak, ayo Pak ikut ke agama saya. Nanti jadi kalau berdoa bukan ya Allah lagi, tapi ya Tuhan kami. Tapi sampai sekarang orangnya juga nggak mau ikut. Padahal ya setiap bulan ya dikasih sembako, dikasih uang, kayak gitu. Oke, Mbak Rana, ini menarik ya. Ini salah satu kasus yang memang terjadi, fakta, dan ini kan diceritakan oleh beliau Mbak Anti. Kira-kira Mbak Ratna sebagai salah satu aktivis muslimah ya, yang apalagi fokus di kristologi kan begitu, melihat fenomena kayak begini tuh sebenarnya apa yang bisa dilakukan para muslimah yang lain, kemudian strategi apa sih? Karena kan kita lihat tadi salah satu fenomenanya adalah masalah ekonomi. Nah, kira-kira bagaimana saudara-saudara muslimah ini mencoba untuk menangkal inilah. Silakan. Ya Pak Ustadz Tasim, terima kasih. Yang namanya fenomena yang dialami Mbak Anti Khotimah ini tadi itu sebenarnya di luar sana mungkin juga banyak ya Pak Tasim ya. Karena memang misi mereka memang ingin mengajak ya, beda dengan kita agama kita. Jadi jangan sampai kelemahan itu bisa membawa saudara-saudara kita nanti bisa pindah ke agama mereka.
Karena memang banyak sekali muslimah kita pun juga kurang dalam hal itu tadi, membantu sesama. Jadi kayak Mbak Enti alami ini tadi banyak sekali terjadi di lingkungan khususnya yang banyak mayoritasnya non muslim itu Pak Ustadz Hasim. Jadi kita sebagai muslimah, khususnya pemirsa Geraha An-Nisa YPM At-Tauhid, marilah kita ulurkan bantuan kita kepada saudara-saudara muslim kita, khususnya yang sudah menjadi target-target non muslim tadi, agar mereka itu bisa teguh iman mereka, akidah mereka. Jadi walaupun mereka itu sering sekali dibantu gereja, yang namanya gereja itu pasti dananya bukan hanya sedikit ya Pak Ustadz Hasim, banyak itu. Jadi mereka ya loma-loma aja ya ngasih bantuan kayak gitu. Sedangkan kita yang tergerak hatinya untuk menolong sesama itu mungkin ya lumayan banyak, tapi tidak sebanyak mereka. Jadi mereka kan memang bantuannya banyak, tapi muslim kita itu kan sebenarnya kaya, tapi memang tidak hanya kaya material ya, jadi moralnya juga harus diperkaya lagi. Jadi agar bisa menyelamatkan, misal nih muslim itu sudah ditargetkan oleh non muslim lain, misalnya pihak gereja mana. Jadi yang tahu itu ya segera hubungi channel Geraha YPM An-Nisa, terus konsultasi agar bisa kita sama-sama membantu. Jadi dengan adanya informasi kan kita bisa saling sharing, saling memberikan tukar pikiran kita. Jadi yang sudah ditargetkan non muslim ini tidak lepas begitu saja, dan kita bisa membentengi akidah mereka sehingga mereka bisa tetap kuat iman Islam mereka itu sendiri. Seperti itu Pak Tasim. Terakhir nih Mbak Enti. Ya kan, terakhir tentunya misi yang mereka lakukan mesti ada keberhasilan kan begitu. Ada nggak kira-kira yang ikut berpindah agama atau berpindah keyakinan? Kalau sampai sekarang saya belum tahu berhasil dan tidaknya. Ada nggak yang berpindah agama begitu? Belum tahu saya. Ya. Kalau di lingkungan saya nggak ada, masih sama. Ya. Terus upaya dari para muslim dan muslimah itu apa yang dilakukan? Kalau sampai sekarang itu belum ada yang ke rumahnya, maksudnya ya menasehati wis ojo di tompo apa gimana, itu sampai sekarang itu belum. Ya bantuan itu tadi sampai sekarang masih mengalir. Setiap bulan itu kalau nggak sembako itu ya uang masih ada sampai sekarang. Tapi belum pindah agama. Belum pindah agama. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tidak goyah kan. Ini juga fenomena juga ya kan. Apakah memang sudah cerdas menerima bantuan kemudian tidak mau pindah atau gimana? Monggo silakan. Ya alhamdulillah kalau misalnya sampai saat ini beliau tidak pindah agama ya Mbak Anti. Tapi yang namanya bujuk rayu itu kalau dilakukan terus menerus ya bisa kemungkinan beliau itu ya namanya manusia ya rikuh, terus nggak enak kayak gitu ya Mbak sama pihak gereja. Kalau udah lama-lama dikasih terus, mosok ya saya cuma suruh pindah agama nggak mau kayak gitu. Tapi memang pindah agama itu nggak segampang orang ngomong ya, namanya itu kan keyakinan kita. Jadi ya sebaik mungkin jenengan misal nih punya tetangga seperti itu ya, jenengan kenal aktivis dakwah yang ada di daerah jenengan berkolaborasi ke sana, maksudnya sharing gimana ya Mbak ya, biar misalnya pihak gereja ke situ lagi, kita bisa ikut membentengi, maksudnya keimanan yang sudah sasaran dakwah, sasaran kristenisasi tadi. Terus ada nggak Banti upaya dari warga begitu itu melaporkan ke pihak desa sehingga pihak pemerintah desa itu ada mungkin jangan begitu dan sebagainya. Ada nggak upaya itu? Belum ada. Jadi sampai sekarang itu ya masih dikasih bantuan terus.
Kalau melapor ke pihak desa nggak ada, dan kebetulan desa saya itu, maksudnya kantor kelurahannya itu dekat dengan gereja. Gerejanya itu gereja yang paling besar. Nah, yang disasarkan pihak gereja itu misalnya seperti apa, Mbak? Maksudnya orang yang memang lansia atau yang memang punya anak yatim piatu, atau yang ekonominya lemah, atau bisa apa saja? Kalau yang saya temui tetangga saya itu karena lansia. Kebetulan kan satu keluarga itu kan ada 4. Jadi neneknya ini yang beragama non muslim, yang Kristen. Jadi yang bertiga ini agamanya Islam, tapi yang 2 ini merantau. Nah, tinggal simbah-simbahnya ini yang di rumah. Kebetulan kan rumahnya itu bareng-bareng nggih sama orang Kristen, yaitu tadi dikasih bantuan setiap bulan itu ya, dikasih sembako, terus uang. Setelah itu kan habis dikasih sembako kan ya sembahyang kayak biasa, nyanyi puji-pujian gereja. Sedengar saya itu kalau saya di teras. Iya Pak Tasim, fenomena ini sangat menarik ya Pak Tasim ya. Itu kan mereka kan memang benar tetap Islam secara lahir maupun batinnya. Tapi kan mereka itu kan sudah memakan bantuan dari gereja itu sendiri, dan lama-lama mungkin ada rasa ewoh pekewoh itu tadi ya, yang namanya manusia. Terus yang kedua, otomatis kan di pikirannya kan bisa dicuci otaknya ya. Misalnya kamu boleh jadi Islam, tapi jangan ikut Islam yang intoleran atau Islam radikal kayak gitu. Nah, menurut Pak Tasim itu seperti apa kalau misalnya kayak gitu? Oke. Jadi fenomena ini menarik ya, semakin didiskusi semakin menarik, karena akan dari Banti sendiri akan muncul cerita-cerita baru kan begitu. Dan ternyata awalnya tadi masih bisa menolak, tapi ternyata bantuan itu jalan terus kan begitu kan. Nah, ini memang ya menjadi kekhawatiran kita ya. Oleh karena itu harapan besar kami ini di Geraha Anisa JPMA Tauhid ini bisa menangkap fenomena ini, kemudian dikaji kira-kira apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya, termasuk mungkin memperkuat kajian tentang keislamannya, kemudian dari bagaimana strategi untuk faktor ekonominya kan begitu. Tentunya ini harus menjadi langkah konkret, bukan hanya sekedar wacana saja, karena saya yakin kasus-kasus Banti ini tidak hanya di kampungnya Banti saja, mesti ada di kampung-kampung yang lain, sehingga harapannya memang harus ada langkah antisipasi ya kan, langkah antisipasi sehingga tidak menyebar kemana-mana. Karena bagaimanapun juga tadi kalau ini kebetulan Banti orang Jawa ya, Jawa itu kalau dipangku itu mingkem kan begitu kan ya, mungkin sedikit dari rasa nggak enak, harusnya ada pengajian, nggak enak sama yang ngasih bantuan, akhirnya nggak ikut pengajian. Dari terus akhirnya lama-lama memang targetnya itu nggak bisa frontal, sampean pindah agama enggak, tetapi bagaimana meracuni pikirannya sehingga dari meninggalkan ibadah satu akhirnya keset, akhirnya meninggalkan semua. Nah, ketika sudah meninggalkan semua, dadak ngopo kowe ora tau ibadah kok tetap Islaman begitu kan. Nah, kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Oh iya. Kalau saya kan ya sebagai orang muslim, umur saya juga masih muda. Kowe ngopo dadak melu-melu nasihati? Apa engko kowe gelem disengiti karo wong? Kan tujuan kita itu baik, biar orang yang dibujuk itu tadi gak masuk ke agama Kristen. Apa kowe gelem wong tuamu disengiti karo wong akeh, tekne kowe sok-sok Islam, sok nasihati, sok ngandani. Kayak gitu. Yang saya takutkan itu seperti itu, karena itu tadi nggak ada, maksudnya bukan nggak ada ilmunya, tapi minim. Engkau nek ngandani dikani itu sok-sokan, nek orang dikandani kok ya mesakake, nanti ndak masuk agama Kristen itu tadi. Kalau menurut saya seperti itu.
Nah ini menarik lagi ya kan, ternyata setelah kita coba ongkrek ya Mbak Anti ya, ternyata ada kegelisahan di samping fenomena yang terjadi. Ternyata dari diri seorang Anti saja tidak ada percaya diri ya, kemudian beliau ingin mencoba mempertahankan saudara muslim yang lain kan begitu kan. Nah ini kira-kira apa Mbak Ratna, langkah yang konkret gitu yang akan dilaksanakan Mbak Ratna dan kawan-kawan? Ya, terima kasih Ustaz Hasim. Ya, mungkin kita juga harus mengimani ajaran kita sendiri itu tadi Ustaz Hasim. Jadi kita memang harus memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar di saat kita berdakwah kepada non muslim atau yang disasarkan oleh non muslim itu sendiri, kita juga harus kuat dulu benteng akidah kita itu sendiri. Terus yang kedua, ya kita menunjukkan langkah pasti kita. Kalau memang kita itu pengen membantu menyelamatkan akidah saudara muslim kita, ya ayo kerja dengan bukti nyata. Itu tadi kan gereja juga bukti nyata dengan memberikan sembako, dengan memberikan santunan, karena memang mereka itu memang itu yang dibutuhkan selain ilmu pengetahuan agama itu sendiri. Jadi mereka juga butuh dana buat kehidupan mereka. Jadi kita itu juga sebagai muslimah juga kita kan juga mengalami masa-masa sulit, maupun di kehidupan kita juga kurang misal kita kurang dana kita. Jadi mereka itu kan berusaha menggoyahkan iman mereka itu dengan cara ekonomi mereka, menguatkan ekonomi mereka. Jadi kita sebagai muslimah, khususnya pemirsa Geraha An-Nisa YPM At-Tauhid, kita harus senantiasa mendekatkan diri pada Allah yang pertama. Yang kedua, kita harus membuktikan kepada gereja itu sendiri, non muslim itu kita muslim sendiri, bahwa kita juga sesama muslim juga peduli terhadap saudara kita, khususnya dalam perekonomian mereka. Jadi kepada muslim seluruhnya, mari kita sama-sama, misal kita tahu saudara kita, tetangga kita yang memang juga mengalami apa yang dialami oleh Mbak Enti Khotimah tadi, ya kita harus bantu. Dengan apa? Dengan bukti nyata kita. Jadi bagi yang memang kesulitan untuk menyampaikan, kayak Mbak Enti tadi kan kesulitan, saya takut Mbak, karena saya masih minim ilmu, saya masih kecil, saya umurnya lebih di bawah mereka. Jadi kita harus mencari cara, bagaimana caranya, yaitu menghubungi channel Geraha An-Nisa YPM At-Tauhid. Jadi kita bisa sharing bersama mengenai cara terbaik bagi mereka, agar mereka juga dari umat Islam juga mendapatkan kenyamanan, umat Islam mendapatkan kepedulian. Jadi bukan hanya gereja yang peduli, tapi umat Islam itu sendiri juga peduli. Mungkin ini saja bincang-bincang kita pada malam hari ini, Mbak Enti Khotimah, Ustadz Hasim. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang kita pada malam hari ini. Semoga dengan apa yang disampaikan tadi bisa menambah keimanan bagi yang mendengarkan dan yang melihat ini. Dan apabila ada yang kurang pas dalam kita bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan Yunus ayat 10. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.